Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini untuk pertemuan selanjutnya kita belajar pelajaran Al-Quran dan Hadis, yang mana pada kesempatan ini kita sampai pada bab ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk selanjutnya, di mana di dalam pembelajaran kaitannya dengan teknologi tersebut ini sudah tertera dalam surat Al-Alaq 1-5, yang mana manusia adalah makhluk yang selalu mempunyai keinginan atau dinamis. Untuk memenuhi keinginan itu, manusia harus mempunyai modal dasar, yaitu ilmu, yang mana ilmu itu merupakan sarana memperoleh dan mewujudkan keinginan. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu, dan hal ini juga disampaikan dan juga sudah dijelaskan tentang kewajiban mencari ilmu tersebut berdasarkan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil 'alam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mempunyai arti, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ayat yang keempat, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Yang kelima, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita sampaikan di slide yang telah lalu, ada beberapa penjelasan yang di dalamnya, yaitu yang pertama ayat 1-5 menjelaskan surat yang pertama kali ini diturunkan kepada Rasulullah. Ada pesan yang mendalam bahwa kalimat yang diturunkan adalah isyarat untuk menguasai ilmu pengetahuan. Penguasaan ilmu pengetahuan akan menempatkan manusia sebagai khalifah dan penguasa peradaban di bumi. Sebagaimana orang-orang yang berilmu tidak sama dengan orang-orang yang tiada ilmu. Orang beriman dan berilmu akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah dan manusia. Dikutip dari kata Iqra' yang berarti bacalah, mengisyaratkan adalah adanya isyarat akan pintu pengetahuan. Perintah baca yang ada dalam surat tersebut bukan saja membaca ayat-ayat yang tersurat atau disebut lazimnya dengan ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi juga ayat-ayat yang tersirat di alam semesta atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Dalam ayat-ayat yang lain menunjukkan perintah yang seirama dengan kata Iqra'. Misalnya perintah untuk bertadabbur, berfikir, merenungkan, melihat, mendengar kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta. Maka dari itu budaya membaca akan menyingkap dan menemukan banyak ilmu. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupan. Namun demikian, semakin berilmu manusia seharusnya mengetahui keterbatasannya dan semakin meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya orang-orang yang menguasai pengetahuan itulah orang-orang yang semakin dekat kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan diberikan kesempurnaan berupa akal. Dengan akal, manusia dapat berpikir dan merenungkan hikmah dari segala ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah merupakan suatu kebenaran dan tidak sia-sia. Oleh karena itu, orang-orang yang mau memperhatikan dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu berupa bertambahnya keimanan dan ketakwaan, serta memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti halnya
yang tersebut dalam firman Allah dalam surat Yunus ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikut dan umatnya untuk senantiasa memperhatikan apa yang ada di langit dan bumi secara lebih mendetail. Perintah ini mengandung maksud agar manusia menggunakan akalnya untuk mempelajari dan meneliti apa yang ada di langit dan di bumi. Penelitian ini akan banyak membawa manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Untuk mengkaji, meneliti, dan mengelola sumber kekayaan Allah, alam dan ciptaan Allah yang lain, manusia harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja semuanya itu memerlukan kesesuaian antara jenis ilmu dan bidang yang akan diteliti serta dikaji. Secara alamiah, ciptaan Allah sudah banyak digunakan manusia untuk berbagai keperluan. Misalnya, dalam menentukan berangkat atau tidak untuk mencari ikan di laut, maka para nelayan memanfaatkan adanya bulan purnama. Dan hal tersebut juga disampaikan Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi dengan segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Penjelasannya dalam ayat tersebut, Allah menunjukkan kekuasaannya di alam semesta. Menemukan kemahakuasaan Allah yang tersirat pada semua fenomena di dalam alam, atau tepatnya di alam, atau yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda yang nyata di alam semesta ini. Gejala-gejala alam yang ada dalam ayat ini juga bisa menjadi inspirasi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pergantian siang malam, bahtera yang berlayar di laut, proses dan siklus air hujan, proses kehidupan di bumi, berbagai hewan yang hidup di bumi, pengisaran angin adalah gejala alam yang menjadi dasar pengembangan berbagai ilmu. Astronomi, oseanografi, perkapalan, hidrologi, biologi, ilmu semua tentang langit dan tata surya, kebumian dan sebagainya secara tersirat, itu semuanya disebutkan dalam ayat tersebut. Namun hanya orang yang mau berfikirlah, orang yang mau merenunglah dengan secara lebih dan mendetail yang akan menemukan isyarat ilmu pengetahuan tersebut, bahkan sampai menemukan keyakinan dan kemahakuasaan Allah. Itulah yang menjadi penjelasan-penjelasan dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Pun begitu, kaitannya dengan pengetahuan dan teknologi juga difirmankan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap informasi yang datang dari orang fasik harus cek dan recheck, karena kefasikannya menjadikan informasi yang dibawa diragukan akurasinya. Dalam tradisi ilmu pengetahuan Islam, pembawa ilmu haruslah memenuhi kompetensi ilmu, moral dan intelektual, serta jalur sandaran atau istilahnya sanad yang logis dan tidak celah. Ilmu yang salah akan menyebabkan kecelakaan bagi orang lain, meskipun yang bersangkutan tidak berniat untuk itu. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Yang tertera dalam ayat ini tentang sebuah ketelitian dan prestasi dalam pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sudah begitu banyak kita sebutkan tadi dari awal tentang firman-firman Allah yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'annya tentang pengetahuan dan teknologi. Namun pun begitu juga diterangkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak hadis tentangnya. Akan tetapi kita mengambil salah satu hadis beliau yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata latadhu ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinara wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir." Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bepergian untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat itu merendahkan sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan, sebagai bukti keridhaan atas apa yang diperbuat oleh orang yang menuntut ilmu. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan di air niscaya memintakan ampunan kepada orang yang alim. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang lain yang beribadah tanpa ilmu diibaratkan bagaikan kelebihan bulan atas bintang, dan ulama adalah pewaris nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja yang memanfaatkan kesempatan ini berarti dia mengambil bagian dari yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun dari hadis yang telah kita sampaikan di atas mempunyai penjelasan bahwa kepada kita betapa besarnya anugerah yang diberikan kepada orang-orang yang mendalami ilmu, baik sebagai pengajar maupun sebagai pelajar. Hal ini sangat logis sebab pemahaman terhadap agama akan menjadi sempurna manakala didukung oleh ilmu pengetahuan. Ilmu juga sangat berguna dalam mengarungi kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Umat Islam akan menjadi manusia yang sempurna apabila mereka mau memperhatikan ilmu pengetahuan. Tugas umat Islam adalah mempelajari agamanya dan mengamalkannya dengan baik. Selanjutnya, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kesanggupan dan kadar pengetahuan yang ada padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sampaikanlah olehmu atau apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya satu ayat. Demikianlah penjelasan kami tentang materi pembelajaran kali ini, yaitu yang dengan tema ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dan nauan dari Allah yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Kami akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.